Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar dengan NPM 717411802. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari Bapak Imam Rofiki, dosen pengampu hukum kontrak dagang. Yang kali ini saya tidak sendirian, yaitu dengan teman saya juga ada atas nama Nur Haziza Safera dan juga Dedi Ahyar Hidayat. Untuk itu, saya persilakan untuk teman-teman yang akan menjelaskan terlebih dahulu. Kali ini yang akan menjelaskan pertama kali adalah Nur Haziza Safera dan akan dilanjutkan oleh Dedi Ahyar Hidayat, dan selanjutnya akan saya lanjutkan saya sendiri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haziza Safera, NPM 71741179. Saya dari Fakultas Hukum Sore. Saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak Imam Rofiki, yaitu tentang hukum kontrak dagang. Prinsip-prinsip dasar penyusun kontrak. Yang pertama, penyusun kontrak yang baik selalu memperhatikan dan sangat berhati-hati dalam menggunakan istilah. Dalam menggunakan istilah ini dalam arti harus diberikan pengertian secara detail dan mudah untuk dipahami. Yang kedua, risiko peralihan risiko ialah saat tertentu yang ditentukan sebagai batas keberadaan tanggung jawab suatu pihak untuk memikul risiko dalam suatu transaksi bentuk perjanjian yang di luar KUH-PDT, maka harus melakukan pengaturan sendiri atas risiko yang mungkin timbul. Yang ketiga, prinsip ganti rugi. Setiap pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul karena tidak dipenuhinya dan dilanggarnya ketentuan perjanjian oleh pihak lainnya. Yang keempat, ketentuan ganti rugi harus dijelaskan secara mendetail dalam kontrak yang dibuat prinsip keadaan darurat. Keadaan darurat itu ialah keadaan atau alasan di mana debitur dapat menghindarkan diri dari gugatan wan prestasi dari kreditur. Lanjut, resiko-resiko potensial dalam perdagangan internasional ialah resiko dalam bidang transportasi, resiko kredit atau non-pembayaran, resiko nilai tukar mata uang, resiko mutu, barang, resiko peristiwa tidak terduga, resiko hukum. Dilanjut, istilah dan pengertian perancangan kontrak. Istilah perancangan kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu contract drafting. Perancangan adalah proses, cara, atau pembuatan merancang. Sedangkan kontrak adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, hak, dan kewajiban. Rancang kontrak adalah mengatur dan merencanakan struktur, anatomi, dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sedangkan struktur kontrak adalah susunan dari kontrak yang akan dibuat atau dirancang oleh para pihak. Yang terakhir, anatomi kontrak adalah berkaitan dengan letak dan hubungan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Ahyar Hidayat, NPM 717411179. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester 7 di Universitas Suraraja. Kali ini saya akan berpresentasi terkait hukum kontrak dagang Universitas Suraraja yang merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Pak Imam. Saya akan mempresentasikan terkait asas-asas hukum dalam kontrak dagang. Seperti yang ada di pada slide nomor 7, di sini dalam buku 3 KUH Perdata dikenal ada 5 asas hukum, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan kontrak, asas patra sunt servanda atau asas kepastian hukum, asas iktikat baik, dan asas kepribadian. Nah, dan saat ini saya akan menjelaskan terkait beberapa asas-asas yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu asas kebebasan kontrak. Asas kebebasan kontrak ini diatur dalam ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan kontrak adalah suatu kontrak yang memberikan kebebasan para pihak untuk satu, membuat atau tidak membuat perjanjian,
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun. 3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan. Dan 4. Menentukan bentuknya perjanjian yang tertulis atau lisan. Jadi yang dimaksud dalam asas kebebasan berkontrak ini yaitu merupakan kebebasan untuk membuat kontrak ini. Yang kontrak itu ada dua seperti yang disebutkan tadi, yaitu kontrak tertulis atau kontrak lisan. Jadi kita bisa membuat kontrak itu secara tertulis dan kita bisa membuat kontrak itu secara lisan. Nah, dan selanjutnya yaitu asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda ini juga disebut kebebasan kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas pacta sunt servanda menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Sehingga mereka tidak berhak melakukan intervensi terhadap substansi kontrak tersebut. Asas ini disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang. Jadi semua macam perjanjian itu adalah merupakan undang-undang dan hakim atau pihak ketiga harus menghargai daripada perjanjian atau kontrak tersebut. Selanjutnya atau yang ketiga, ini adalah asas konsensualisme. Ya, asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Asas konsensualisme ini dikenal adalah suatu perjanjian real dan perjanjian formal. Perjanjian real adalah suatu perjanjian yang dibuat dilaksanakan secara nyata, kontan dalam hukum adat. Sedangkan perjanjian formal suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya yaitu tertulis, baik berupa akte autentik maupun akta di bawah tangan. Jadi asas konsensualisme ini adalah asas yang real, ya, asas yang real atau perjanjian yang formal, gitu. Selanjutnya adalah asas iktikat baik atau Godit Tau. Ya. Asas itikat baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas itikat merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan dari pihak. Asas itikat baik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu asas itikat baik nipsi dan itikat baik mutlak. Yang mana kedua asas ini memiliki arti, yaitu pada itikat baik nipsi itu adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Yang kedua, itikat baik mutlak penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan yang dibuat ukuran untuk menjadi penilaian keadaan. Penilai tidak memihak menurut norma-norma yang objektif. Jadi kalau pada itikat baik nipsi ini memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Kita contohkan salah satu contoh yaitu kita dengan pihak bank, ya. Jika seseorang sudah pernah melakukan nunggak dalam pembayaran sampai dia disita barangnya dan sampai disita untuk negara barangnya, itu biasanya di bank sudah tercatat namanya, Pak. Jadi di sini yang disebut, dan nantinya jika orang ini akan meminjam lagi ke bank, maka catatan itu yang akan menjadi dasar oleh bank untuk tidak memberikan pinjaman kepada orang tersebut. Jadi itu yang dikatakan pada iktikat baik nipsi. Dan yang selanjutnya adalah iktikat baik mutlak. Penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan yang dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang objektif. Jadi di sini adalah penilaiannya terletak pada akal yang sehat dan keadilan. Kalau orang gila, orang tidak waras, berarti tidak bisa masuk pada iktikat baik mutlak ini.
Yang selanjutnya adalah, ini yang terakhir dari asas-asas itu, yaitu asas kepribadian atau personalitas. Asas kepribadian ini merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja. Dalam hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi, pada umumnya seorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti dari ketentuan ini bahwa seorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam pasal 1340 KUH Perdata berbunyi, perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, seperti itu. Sekian dari kami, dari Ayah Hidayat, dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Nur Haziza Safera dan juga Dedi Ayah Hidayat yang telah menjelaskan terlebih dahulu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber perancangan kontrak. Sumber hukum dari perancangan kontrak yang berasal dari undang-undang adalah sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah atas persetujuan DPR. Di antaranya, yang pertama ada KUH Perdata, dan yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, yaitu pasal 1 ayat 5 dan pasal 22, dan yang selanjutnya pasal 10 ayat 2 dan pasal 11 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang hak tanggungan atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dan yang selanjutnya ada pasal 5 sampai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dan yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Dan selain undang-undang yang disebutkan di atas, terdapat pula sumber hukum perancangan kontrak lainnya, seperti traktat dan jurisprudensi. Traktat adalah perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih dan di bidang keperdataan. Sedangkan jurisprudensi merupakan produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak yang berperkara. Dalam hal ini terutama mengenai pembatalan kontrak. Dan baiklah, dan yang selanjutnya faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh para pihak yang akan mengadakan dan membuat kontrak. Salah satunya adalah kemampuan hukum para pihak. Kemampuan para pihak yaitu kecakapan dan kemampuan para pihak untuk mengadakan dan membuat kontrak. Dalam KUH Perdata ditentukan bahwa orang yang cakap atau mampu untuk melawan hukum adalah orang yang telah dewasa, yakni mereka yang telah berumur 21 tahun atau pernah menikah. Orang di bawah umur atau di bawah pengampuan tidak wewenang membuat kontrak, sehingga apabila mereka membuat dan menandatangani kontrak dengan orang yang sudah dewasa, maka kontrak tersebut dapat memintakan pembatalan kepada pengadilan. Selanjutnya, perpajakan. Pada dasarnya, di dalam setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak mengandung kewajiban untuk membayar pajak pada negara, baik itu PPh, BPhtB, dan biaya materai. Pengenaan pajak ini disesuaikan objek kontrak. Dan yang selanjutnya, alas hak yang sah. Yang dimaksud dengan alas hak adalah peristiwa hukum yang merupakan dasar penyerahan barang seperti tukar menukar, jual beli, dan sebagainya. Alas hak yang sah ini berkaitan dengan cara seseorang memperoleh atau menguasai suatu benda dengan cara yang sah. Dan yang lagi, masalah keagrariaan. Perancangan kontrak juga harus memperhatikan masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum agraria apabila objek kontrak atau pinjaman berupa tanah dan semacamnya. Dan yang selanjutnya, pilihan hukum. Dalam suatu kontrak yang berlaku secara internasional, pilihan hukum menjadi sangat penting dalam perancangan kontrak.
Pilihan hukum ini berkaitan dengan hukum apakah yang akan digunakan apabila terjadi sengketa antara pihak. Penyelesaian sengketa. Perjanjian tidak selalu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam setiap kontrak perlu dimasukkan klausul mengenai sengketa apabila salah satu pihak ingkar janji, wan prestasi, pengkhianatan kontrak. Dalam pasal 1266 KUH Perdata ditentukan bahwa tiap-tiap pihak yang akan mengakhiri kontrak harus dengan keputusan pengadilan yang mempunyai jurisprudensi atau kontrak. Ketujuan melindungi pihak yang lemah. Selanjutnya, bentuk perjanjian standar. Perjanjian standar atau bisa disebut dengan standar kontrak adalah perjanjian yang ditentukan oleh satu pihak dan dituangkan dalam bentuk formulir. Dan mungkin ini yang dapat kami sampaikan untuk mempresentasikan tugas hukum kontrak dagang yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Imam Rofiki. Atas segala kekurangannya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan coret-coret di komentar untuk tanya-tanya. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.